biasa masuk pembelajaran PLI. Namun pada pertemuan kali ini temanya adalah P5. Yang tahu apa itu P5? P5 proyek penguatan profil pelajaran Pancasila. Namun sebelum dimulai, seperti biasa kita baca doa terlebih dahulu. Ayo dipimpin. Siapa Anda? Apa? Ya. Siap gerak sebelum belajar. Mari kita baca doa dan mulai. Sebelum kita lanjut, Bapak absen dulu semuanya. Hadir? Hadir. Ada yang hadir? Ada. Siapa? Rijal. Rijal sama? Ya. Oke, sip. Sekarang kita belajar tentang P5. Namun masih ingat tepuk P5-nya? Masih. Ingat? Yuk kita berdiri sama-sama. Ayo berdiri, Tara. Ayo berdiri. Ayo berdiri. Ayo. Tepuk P5. Proyek penguatan profil pelajaran Pancasila. Oke, terima kasih. Sebelum kita ke pembelajaran, kita akan menguatkan rasa nasionalis kita
sini. Nah, di sini program P5 ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang hidup berkelanjutan. Ini tema kita, hidup berkelanjutan. Dan mendorong mereka menerapkan gaya hidup sehat dan berkelanjutan untuk menjaga lingkungan sekolah dan sekitarnya. Tema program ini adalah gaya hidup berkelanjutan. Kita di tema ini dituntut untuk kita bisa menjaga kelestarian alam kita dan menjaga lingkungan sekolah di sekitar kita. Dari apa? Dari sampah, ya. Dari apa lagi? Dari apa? Menjaga kebersihan kita di lingkungan, bukan di lingkungan kelas doang, tapi lingkungan sekitar kita. Bahkan nanti bisa diaplikasikan di rumah kita. Siapa yang di rumahnya rajin nyapu, rajin bersih-bersih rumah, yang rapi-rapi gak ngacung, yang perempuan yang ngacung. Nah, di sini kita dituntut untuk rajin. Apa, lihat gambarnya? Gambarnya apa? Membuang sampah. Ya, jangan buang sampah sembarangan. Nah, di sini lihat, gaya hidup berkelanjutan adalah melaksanakan tindakan dengan kesadaran penuh dan berpikir panjang, termasuk menjaga kelestarian alam dan kesehatan diri. Kalau nebang pohon, jangan senebar-nebarnya, tapi ditanam lagi yang baru, ya, agar ada yang ditebang, ada yang tumbuh baru lagi. Dan juga termasuk melestarikan alam kita dengan di rumahnya ada nggak yang nanam pohon, nanam bunga? Ada. Buat penghijauan, buat udara di sekitar kita menjadi segar. Nah, lihat di sini, kita tonton dulu videonya. Halo adik-adikku, bertemu lagi dengan Kak Kania di sini. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat, bahagia, dan semangat ya. Apakah kalian selalu membuang sampah di tempat sampah? Sampah tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Sampah menjadi masalah lingkungan yang harus ditangani. Jika sampah menumpuk di satu tempat, dapat berdampak bagi masyarakat. Apa saja ya dampak tersebut? Yuk simak penjelasan kakak. Yang pertama, menimbulkan pencemaran udara. Sampah yang terus menumpuk dan berserakan dapat menimbulkan bau tidak sedap. Bau tersebut akan membuat kita merasa tidak nyaman dan dapat mengganggu aktivitas. Yang kedua, menimbulkan penyakit. Sampah organik yang terus menumpuk akan mengalami pembusukan. Sampah-sampah yang membusuk tersebut dapat menjadi tempat berkembang biaknya berbagai hewan dan bakteri. Hal ini dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti gangguan pernafasan, gatal-gatal, demam berdarah, gangguan pencernaan, dan lain-lain. Yang ketiga, mencemari air. Sampah yang dibuang di sumber air seperti sungai, danau, atau laut akan mengakibatkan pencemaran. Air yang tercemar berwarna dan berbau. Air yang tercemar dapat membahayakan makhluk hidup. Yang
menyebabkan banjir. Keberadaan sampah di saluran air seperti selokan atau sungai dapat menimbulkan banjir. Sampah yang menumpuk di saluran air menyebabkan aliran air tersumbat. Akibatnya, air sungai meluap saat terjadi hujan lebat. Air sungai yang meluap menimbulkan banjir di lingkungan sekitarnya. Itulah akibat yang ditimbulkan jika sampah dibuang secara sembarangan. Yuk selalu jaga lingkungan dengan membuang sampah di tempat sampah. Sekian dulu ya video pembelajaran kali ini. Kita akan bertemu lagi pada video pembelajaran yang lain. Dadah! Nah, dari video tadi itu tentang dampak pembuangan buang sampah sembarangan. Kalau buang sampah tidak pada tempatnya akan menimbulkan satu tadi apa? Mencemari Udara. udara. Yang kedua apa? Menimbulkan penyakit. Yang ketiga apa? Mencemari air. Yang keempat menyebabkan banjir. Kalau kita buang sampah tidak pada tempatnya, buang sampah sembarangan ya, nanti lingkungan jadi kotor, bisa menimbulkan penyakit. Penyakit apa? Ada nyamuk apa itu? Nyamuk Aedes aegypti atau demam berdarah. Kemudian mencemari air. Terus yang keempat menimbulkan banjir. Kalau terjadi banjir, sampah nanti akan menutup lubang-lubang pembuangan air jadi banjir. Maka itu untuk mengurangi sampah, kita bisa mengolah sampah-sampah tersebut menjadi kreativitas, kerajinan. Namun tidak semua sampah bisa diolah. Ada yang dibakar, ada yang ditimbun, ya. Tapi kalau ada yang masih bisa diolah, kita olah sampah tersebut menjadi sebuah kerajinan. Nah, di sini tema proyek kita adalah membuat satu karya seni kerajinan dengan memanfaatkan limbah stik es krim bekas. Tahu stik es krim? Tahu. Stik es krim yang sering kita makan? Ya. Nah, itu stiknya jangan dibuang, dikumpulkan, bisa dibuat, diolah menjadi kerajinan. Apa aja coba yang bisa dibikin dari stik es krim? Pensil, terus bingkai foto bisa, terus hiasan ya, pot bunga, terus apa lagi? Pot pensil udah, rumah-rumahan bisa. Nah, itu kerajinan dari stik es krim. Lanjut. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada kali ini P5 ini ada 3, yaitu peserta didik dapat memahami konsep daur ulang dari limbah tadi stik es krim ya. Kemudian peserta didik dapat membuat tempat pensil ya. Nanti kita buat tempat pensil dari stik es krim. Kemudian peserta didik dapat menghargai penggunaan bahan-bahan bekas sebagai kerajinan. Banyak kok yang bisa diolah dari sampah. Ada itu kaligrafi misalnya dari telur, kangkang telur ada ya. Ada yang misalnya lukisan dari daun-daunan dari pohon pohon pisang. Ada banyak kok sampah yang bisa diolah kembali menjadi kerajinan ya, kalau kita bisa mengolahnya. Lanjut. Nah, di sini lihat jenis-jenis barang bekas yang dapat daur ulang. Nih, jadi tidak semua bisa daur ulang. Kalau plastik es, nah itu susah. Kalau botolnya bisa. Banyak kan botol-botol bekas
yang dikumpulin ya sama tukang rombongan itu buat apa? Buat di daun bunga. Jadi tempat apa? Berbunga. Jadi bermacam-macam hiasan. Nih kardus, ini plastik, ya plastik, botol plastik, ini kaleng, kemudian ini botol kaca, ini apa? Kertas, ya, koran, dan ini apa? Sisa-sisa kulit buah. Bisa diolah jadi apa? Jadi pupuk. Jadi pupuk. Nah, sekarang sebelum kita bikin stik es krimnya, kita simak dulu videonya. Botol
udah di kasih tugas? Ayo. Kanu enggak, Kak. Ini aja, ini. Kita gantian kok. Oke. Video Pak, Pak. Belum. Terus ya. Mulai. Pakai lakban ya. Sudah itu udah. Oh, bukan kardus. Kalau kelompok satu orang maju buat sekarang semuanya selesai. Kalau selesai, coba kelompok Dimas sini bawa ke depan. Kelompok Dimas sini bawa ke depan sini. Ayo sini. Dimas sini. Yang baru kenal sini. Putri. Nih, buat nanti.
Oke, boleh. Sini. Ya. Ya, oh, ya. Udah baris. Nah, ini contoh dari pemanfaatan limbah stik es krim menjadi tempat pensil. Nah, tepuk tangan buat kita semua. Dan ini taruh di meja masing-masing ya. Dan mudah-mudahan kita semua nanti bisa mengolah limbah-limbah, sampah-sampah bekas yang ada di lingkungan kita supaya lebih bermanfaat lagi dan bisa mengurangi sampah di lingkungan kita agar kita lingkungannya jadi bersih. Dan pertemuan kita pada P5 kali ini cukup sekian. Bapak Miri, kita dulu ya. Kita sama-sama membaca hamdalah. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.